down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di KOKMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Dan perkenalkan, nama saya Raka Nanto dari Prodi MP 2020A. Dan di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar pemasaran jasa. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Enjoy! Konsep dasar pemasaran jasa. Yang pertama, pengertian jasa. Di sini terdapat 3 ahli yang mengemukakan pendapat mengenai pengertian dari jasa. Yang pertama ada Gentile and Bittner. Jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak berupa produk dalam bentuk fisik atau konstruksi yang biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberikan nilai tambah. Sedangkan menurut Kotler, setiap kegiatan atau manfaat yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang tidak berwujud dan tidak mengakibatkan pemilihan apapun yang mungkin terkait dengan produk fisik. Sedangkan menurut Norman, jasa berdiri atas sebuah tindakan dan juga interaksi yang merupakan sebuah kontak sosial yang saling terhubung satu sama lain. Jasa ialah sesuatu yang dilakukan secara maksimal dan merupakan sebuah hasil dari sesuatu yang terhalang. Dari ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jasa bukan suatu barang, melainkan suatu proses atau aktivitas yang tidak berwujud untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada karakteristik jasa. Karakteristik jasa yang pertama yaitu intangibility. Jasa dan produk adalah dua jenis yang berbeda. Pada produk tentunya bisa diketahui dengan semua panca indera, baik itu dilihat, dicap, didengar, dicium, dan sebagainya sebab memiliki fisik. Namun sebaliknya pada jasa yang sifatnya tidak berwujud atau intangibility. Yang kedua ada inseparability atau tidak terpisahkan. Karakter ini dimiliki karena memang sifat jasa yang tidak bisa dipisahkan dari penyedia jasa. Misalnya jasa kebersihan. Yang ketiga ada variability atau bervariasi. Karakter ketiga adalah bervariasi dan disebut dengan istilah variability. Artinya, produk tidak berfisik seperti jasa atau layanan yang sifatnya variatif, bergantung pada banyak faktor. Misalnya pada karakter atau kepribadian dari penyedia atau pemberi jasa tersebut. Yang keempat ada perishability. Karakteristik jasa berikut adalah tidak tahan lama atau perishability. Artinya, suatu jasa tidak bisa disimpan dan direncanakan untuk digunakan di kemudian hari. Jasa sifatnya tidak bisa disimpan, tidak bisa dipakai di hari lain, dan tidak bisa di stok sebagai persediaan. Yang ketiga ada jenis jasa. Jenis jasa yang pertama yaitu berdasarkan segmen pasar. Didasarkan pada segmen pasar terbagi menjadi 2, yaitu jasa kepada konsumen, yakni layanan yang diberikan kepada konsumen atau pengguna jasa secara langsung dan personal. Misalnya itu jasa cleaning. Dan yang kedua ada jasa kepada organisasi atau perusahaan, sehingga penyedia jasa bisa memberikan layanannya kepada perusahaan atau organisasi. Misalnya jasa akuntansi dan perpajakan, jasa konsultasi manajemen, dan lain-lain. Yang kedua berdasarkan tingkat perwujudan, terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Jenis yang pertama yaitu jasa penyewa atau rental, sehingga penyedia jasa menyewakan suatu barang, misalnya menyewakan DVD, perlengkapan bayi, dan lain-lain. Yang kedua ada jasa reparasi, yakni jasa untuk memperbaiki atau reparasi barang yang dimiliki pengguna jasa, misalnya servis perbaikan arloji, servis kulkas, dan lain-lain. Dan yang terakhir, jasa personal, yakni penyedia jasa menawarkan layanan personal seperti jasa sopir pribadi, jasa pengasuh bayi, dan lain-lain. Jenis jasa yang ketiga yaitu berdasarkan keterampilan penyedia jasa. Terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu jasa profesional dan jasa non-profesional. Jasa profesional di mana penyedia jasa sudah memiliki legalitas maupun sertifikasi. Misalnya jasa akuntansi dan perpajakan yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Yang kedua, jasa non-profesional, yakni jasa yang tidak memerlukan legalitas dan sertifikasi tertentu. Misalnya jasa petugas keamanan atau security. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.